Jadi kita mau ngomong apa nih hari ini, Astrid? Oke, Mas J. Jadi sebenarnya ada satu permasalahan tuh yang banyak masih digaung-gaungkan sama entrepreneur, yaitu salah satunya tuh kemasan. Sebenarnya kemasan yang menarik konsumen tuh seperti apa tuh, Mas J? Iya, ini nih, gini ya. Sebelum bicara masalah kemasan yang menarik konsumen, itu sebetulnya ada checklist yang lebih penting tuh. Kan? Karena gini, kalau perhatiin ya, ada kan namanya buku saya Bukalapak Solaris tuh, kan ada 7 formula ya mencipta tren itu bagaimana. Nah, ini pada dasarnya ada framework dasarnya. Membidik pasar potensial itu framework dasarnya kan namanya kan riset pasar. Ya, terus membuat produk yang ngangenin. Itu framework dasar adalah riset produk. Dan yang ketiga, keempat, seterusnya ini framework dasarnya desain kemasan, merek, distribusi, promosi, konversi. Nah, itu perhatikan. Nah, ini ada urutan. Kalau kita bicara langsung masalah kemasan sama merek, ini kan jadi satu ya. Ini nomor 3 sama nomor 4. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya sebelum kemasan itu sendiri dipercantik, percantik dulu dong dalamnya. Betul. Iya enggak? Iya. Nah, jangan sampai nanti luarnya solehah, dalamnya solehot. Iya, betul. Nah, gitu kan? Nah, jadi makanya ini kan kita yang pertama checklistnya kita harus tahu duluan target marketnya siapa. Oke, riset Kan? pasar. Nah, jadi pasarnya potensial atau tidak. Ya, dalam artian kompetisinya seperti apa juga iya. Nah, habis itu membuat produk yang berdasarkan keinginan pasar tadi, dan kemudian produknya harus ngangenin. Nah, indikatornya bagaimana? Terjadi angka repeat order. Jangan sampai nanti orang ini nggak repeat atau produknya nggak ngangenin, sudah digenjot sama promosi, dibuat kemasannya bagus-bagus. Nah, ini malah membahayakan loh. Nah, ini malah membahayakan. Ya kan? Kenapa? Karena kemasan itu bisa membuat laris. Tapi juga bisa membuat bumerang buat kita. Kenapa? Kita pikir punya kita laris. Ternyata itu angka-angka semu yang tidak stabil. Penjualan besar, iya. Nah, kok bisa besar bagaimana? Ini nih, kita lihat ya, customer journey itu seperti apa. Ini misalkan nih, saya pergi, ini ada suatu cerita tentang satu oleh-oleh. Nah, dari kotamu malahan tuh. Oh, dari Lombok ya? Dari Lombok ya kan? Ya, di Lombok itu ada alumni kita kan yang bawa satu produk lah begitu ya. Nah, terus ini katanya khas Lombok. Terus dia bilang, Mas, menurut Masnya gimana? Wah, gimana apanya? Aku lihat sih kemasannya cakep tuh. Tapi ya tergantung lah isinya seperti apa. Begitu saya makan, saya bilang nggak masuk nih. Maksudnya nggak masuk itu ya rasanya itu buat saya tidak acceptable. Acceptable itu nilai 7. Ya, nilai 7 itu acceptable artinya apa? Nah, rata-rata orang akan bisa menerima lah gitu loh. Nah, ini buat saya nilai 7 aja nggak masuk gitu loh. Kenapa? Ya karena rasanya waktu itu yang saya icip ya, entah sekarang bagaimana, itu memisah tuh loh, antara pas digigit, kres. Itu misah antara luarnya yang ada gulanya sama di dalamnya. Nah, terus dia bilang gini, tapi ini bestseller loh Mas. Sebentar. Yang kamu masuk bestseller gimana? Penjualannya besar Mas. Loh, penjualan besar itu di mana? Dan ingat ya, omset tidak mencerminkan kestabilan. Dia bingung. Nah, maksudnya gimana? Oke, aku tanya duluan, kamu jualnya kemana duluan? Karena nanti kan berbicara masalah distribusi, nomor 5. Ya, ke tempat oleh-oleh. Nah, hati-hati nih. Tadinya awalnya saya pikir omsetnya besar karena reseller. Itu juga hati-hati. Ini paling hati-hati justru malah reseller. Nah, ini bicara masalah oleh-oleh nih ya. Toko oleh-oleh itu bagaimana sih journey-nya? Yang pertama, mereka datang ke tempatnya toko oleh-oleh, dibawa mungkin sama supirnya, sama tour guide-nya, bisa jadi karena komisi. Sama tuh kayak bakpia patok, setiap kali bawa ke tempatnya bakpia patok dikasih duit tuh kan. Nah, begitu. Nah, ini hati-hati loh. Plus minus loh. Oke, kita lanjut ya. Jadi orang masuk ke pintu, dari pintu datang ke sini, lihat-lihat ya. Dia tengok-tengok, wah, ke belakang duluan mau cari snack-snackan. Dia cari snack. Dia lihat kemasan. Wah, ini menarik ya, ini oke ya. Diambil nih 1 ya. Wah, ini menarik ya, diambil nih 2 ya. Diambil nih 3. Ini ketahuan yang enak, yang kelihatannya enak, belum tentu enak loh. Ya kelihatannya enak. Masuklah ke keranjang. Oke. Nah, masuk ke keranjang nih. Oke, yang menarik. Oke, ini kan kemasannya menarik kan? Iya. Nah, ini masuk ke keranjang. Wah, kelihatannya profesional nih kan. Sudah nih kan. Nah, setelah masuk ke keranjang, dimakan langsung nggak? Enggak. Kan belum dimakan langsung. Jadi dia bawa pulang nih.
Oke, oleh-oleh ini dia bawa pulang kemana? Ke Jakarta misalkan. Sampai di Jakarta, dimakan. Lah kok keras? Lah kok sepo? Apa anyep gitu rasanya? Apa tawar gitu kan? Nggak menyatu. Kurang. Nah, sudah. Dia protes nggak? Nggak bisa karena udah jauh. Ya, protes sosial media nggak kira-kira? Oh. Enggak, harganya cuma 20 ribuan. Oh. Ya biasanya malu kan. Kalau harganya mungkin 100 ribu, masih mungkin mikir protes. 500 ribu, masih mikir protes. Kalau cuma 20 ribu, udahlah cincai lah. Nggak beli lagi aja. Nggak beli lagi. Benar, paling cuma nggak beli lagi. Tapi hati-hati loh. Fenomena ini tidak terjadi pada satu orang. Ya kan? Yang kejadiannya seperti apa nanti? Nah, kejadiannya begini nih. SPG-nya ditanya, ya, Mbak, di sini best sellernya apa? Wah, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Kan gitu kan. Kenapa? Nah, yang kemarin yang paling banyak dibeli yang itu. Padahal SPG-nya pun sendiri belum tentu dia nyoba. Belum tentu dia nyoba. Dia bilang best seller itu artinya paling banyak dibeli kan. Ya benar, SPG-nya nggak salah. Ya kan? Nah, akhirnya dibelilah itu. Kalau istilahnya Dono Kasino Indro, 1 orang ketipu, 10 orang ketipu, 100 orang ketipu, 1000 orang ketipu. Nah, celakanya lagi, yang siapa produsennya, itu dia tidak tahu kesalahannya di mana, dia malah berpikir, ini bener, wih laris nih, ya penjualan kenceng nih, pabriknya dibesarin. Tadinya produksinya skala rumahan, mulai dibuatin sewa ruko mungkin, atau sewa gudang yang lebih besar lagi, dibuat tempat produksi. Naik, sampai nanti tiba-tiba turun. Kenapa? Orang sudah nggak ada yang repeat malahan. Nah, dia tidak mengukur angka repeat order. Paham nggak? Makanya jangan dilompatin nih, sebelum kita bicara masalah kemasan sama merek, ini kan jadi satu nih, kemasan sama merek. Nah, kita berbicara duluan, isi di dalam ini apa? Ini duluan. Ya. Nah, ini yang harus dibenerin duluan, bukan kemasannya. Nah, istilahnya makanya saya mengatakan, kalau nomor 1, formula pertama sama formula kedua, produknya, pasarnya potensial, produknya ngangenin, itu menciptakan yang namanya produk market fit, ya, fit to the market, dan ngangenin artinya repeat, menjadi repeat kan, ya, itu nggak usah dipoles dengan kemasan sama merek yang macam-macam, itu growth organik. Cuman growth organik itu kan lama, buka tidak langsung laris. Nah, biar langsung laris, orang itu harus nyicip. Makanya kemasannya dibagusin. Nah, kalau kemasannya kurang bagus, efeknya apa? Kita coba contoh ya, mana kemasan yang mungkin agak sedikit biasa lah ya. Ini agak biasa, ini belum dipoles nih. Nah, kalau kemasannya ini di sini termasuk sudah bagus semuanya sih. Ini yang masih agak kurang, tapi nanti kita bagusin ya. Nah, saya belum tentu tahu ini enak atau tidak enak. Ya kan? Nah, sebelum saya mencoba, akhirnya pas begitu, misalkan nanti ada, katakanlah ya, ini semua sama ya. Nah, kalau suruh milih gini, saya akan milih yang seperti ini duluan. Katakanlah ini mereknya berbeda, tapi kemasan ini lebih menarik dibandingkan kemasan yang ini, ya kan? Lebih catchy lah gitu ya. Nah, akhirnya saya ini katakanlah 2 merek yang berbeda, tapi ini sebenarnya mereknya sama. Misalnya 2 merek yang berbeda, saya akan lebih memilih, yang ini saya beli, ya. Ini sebenarnya kemasan yang pertama diambil. Ini kata kuncinya, kemasan yang pertama diambil. Kalau tidak diambil, pertama kan sebelum diambil ngelirik loh. Nah, ini namanya stopping power. Nah, kemasan yang membuat orang itu terhenti untuk stop gitu loh. Setelah itu diambil. Nah, diambil baru dibeli baru diicip. Ngerti ya? Makanya kalau kemasannya tidak menarik, bagaimana nanti dia akan diicip gitu loh. Kan gitu loh. Nah, kalau nggak diicip, atau nggak dibeli, nggak diicip, bagaimana dia akan tahu kalau itu enak atau nggak enak. Kecuali di sini disediakan satu lagi nih, tester. Ya. Nah, sediain tester, tapi yang higienis lah ya. Kalau ini kan jangan sampai comot-comot nanti nggak higienis. Ya. Nah, nanti mungkin disediakan satu tempat lah khusus lah, atau sendoknya buat nyendokin ke tempat kertas ya, buat testernya bagaimana. Nah, kan begitu. Ya, ini bicara masalah kemasan ya. Nah, terus kemasan seperti apa? Nah, kita coba perhatikan ya. Ini kemasan itu sebetulnya kalau mau yang ngikutin kaidah, baiknya itu yang membentuk suatu kurva tertentu supaya dia mudah ditandain. Ya. Mudah ditandain sama orang lain. Dalam artian ditandain itu maksudnya seperti apa? Nah, ini dari sisi fontnya, ya, dari sisi bentuknya itu gampang, dari jauh udah langsung orang akan ngerti. Apalagi Zanana ini, kelihatannya ini sederhana dibandingkan yang lain kan, tapi dia memenuhi
prasyarat nih, kemasan yang benar-benar di bawah sadar. Kalau kita pejamkan mata, bentuknya janda seperti apa, ya pokoknya ada pisangnya, Iya, dan warnanya kuning, Iya. selesai. Nah gitu loh ya. Nah, jangan membuat yang terlalu full color rame, malah seringkali umum kayak yang lain jadinya. Nah, kalau saya pun juga biasanya ya, saya kalau yang lain simetris, saya akan menghindari simetris. Nah, Beda. termasuk, ya betul. Jadi perbedaan dari kemasan aja bisa membuat diambil pertama gitu loh. Ini contoh nih bagus nih. Ini contoh bagus nih. Ini cara buat kemasannya, yang lain kan apa namanya? Dia tengah begini kan. Nah, ini dia tidak nih. Ya kan? Dia di samping. Ke arah bawah ya. Nah, di arah bawah. Cuman kalau saran saya nih, saya sih lebih prefer tidak saya arahkan bawah. Saya balik ke sini, saya taruh ke sini. Ya, jadi mengarahnya ke atas tulisannya. Jadi lebih baik secara psikologisnya. Maksudnya kalau ini kan kayak orang menurun, ya. Nah, kalau di bawah kan berbeda. Apa menaik ya. Harusnya menaik begini. Ya, jangan menurun. Baiknya seperti itu, dibalik, ya. Kalau saya seperti itu. Nah, ini contoh yang lain ya, yang catchy yang ada ciri khasnya. Ya, ini termasuk iya nih, ini termasuk bagus. Cuman saya nggak ngerti ya, ini kayak ada produk luar yang mirip seperti ini. Saya membacanya sudah seperti itu. Kalau ini ya, ini bagus jelas. Nah, ini pemilihan fontnya, saya perhatikan baik-baik ya. Nah, ini atributnya itu sama nih, perhatikan baik-baik. Ya, bentuk kurvanya sama, bedanya cuman di varian rasa berbeda, varian warna jadi berbeda. Nah gitu, tapi kurvanya ini semuanya harus sama, ya. Cuman varian warna membedakan varian rasa. Ya itu seperti itu. Ini juga sudah bagus ya. Nah cuman ini kan karena Oreo sama coklat jadi agak sedikit mirip ya warnanya, agak mirip warnanya. Mungkin dibuat kontras sedikit coklatnya, jangan terlalu gelap mungkin ya. Nah itu lebih bisa seperti itu. Oke, nah itu contohnya seperti itu. Nah ini bagus juga nih, ini udah bagus. Ini bagus banget, ini keren yang buat ini. Varian warna, varian rasa. Tapi kurva bentuknya semuanya serupa, perhatikan. Ya, betul. Ini dari jauh tuh bawah sadar orang itu akan nangkep kurva itu duluan. Ya, dia nggak baca, udah pokoknya begitu dari jauh dia langsung ngerti. Oh, langsung menuju ke sana, ngerti. Nah ini termasuk juga ini kurva, ya. Dan hal-hal yang sifatnya kalau yang kompetitor simetris kita buat tidak simetris, itu menjadi pembeda. Oke, gitu ya. Nah, apa lagi pertanyaanmu? Sebentar. Tadi itu udah dijawab sih. Dari produk-produk Gadis Space di sini, produk mana yang kemasannya itu paling oke. Jadi Kasalan ini yang paling oke ya Mas. Itu menurut saya sih sekilas ya. Langsung lihat sekilas. Wow, ini dapat banget ya. Ini kayak luar banget lah gitu ya. Tuh. Saya lupa saya udah nyicip atau belum. Kalau Kuacis ini saya udah nyicip. Ini memang enak sih produknya. Pizza saya pernah nyicip nggak ya? Sepertinya sudah pernah sih pada saat nyoba. Ini juga enak nih. Nah ini enak nih rasanya. Yang chicken samosa ini juga enak. Ini saya nggak nyoba yang cheese. Yang ini enak. Wah ini banyak yang enak ya. Iya udah melalui kurasi produk soalnya Mas. Cuman saya nggak nyangka. Iya. Kemarin mana yang nangka? Yang nangka itu habis. Iya sold out. Oh. Dan pada saat pengiriman karena cukup jauh dari Malang, mereka pengirimannya jadi agak lama. Mungkin kemungkinan besok pagi nyampe. Nah ini teman-teman memang kita sebenarnya belum buka ya. Iya. Jadi ini kan Gadis Space ya, kita berada di Gadis Space. Gadis Space ini program sosial dari Pegadaian, TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan atau program CSR-nya lah begitu. Nah, ini kan kumpulan dari produknya teman-teman yang alumni-alumni nih. Ya, terutama diutamakan dari alumni Gadepreneur. Nah, itu masuk ke dalam sini nih. Setelah dilakukan kurasi. Nah, kemarin nggak nyangka itu yang itu tuh yang keripik nangka ya. Iya, betul. Nah, ini kayak gini nanti bentuknya. Yang di bawah sini. Nah, itu saya terus terang, saya bilang kemasannya dia kurang menarik dibandingkan yang lain. Ya, kemasannya seperti ini sih Mas ya. Ya, Karena dia satu produk. Betul. Oh ini ya, satu mereknya nih ya. Nah ini masih terlalu umum ya. Terlalu umum untuk kemasan UKM meskipun kalau dibandingkan yang aluminium warna apa silver itu ya di sana di Malang kebanyakan seperti itu kan. Iya. Nah ini sudah lebih bagus. Cuman buat saya masih belum keluar kurvanya ya.
kurvanya belum keluar ya, ini masih agak situ umum, fontnya juga terlalu umum. Yang jelas apa nih? Ini nih. Ini mereknya, logonya perlu diperbaiki nih. Ya. Nggak serapa kelihatan ya. Nah, ingat ya, kaidahnya kalau gelap jangan ketemu sama gelap. Gelap ketemu sama terang biar keluar. Begitu. Nah, bagusnya lagi ini logonya memang diperbaiki untuk membentuk suatu kurva. Ya, tapi produknya keren, enak, kriuk. Saya nggak nyangka ya. Nah, kalau nggak kemarin dikasih tahu, Mas ini enak, tapi kok kemasannya kok nggak. Kembali lagi, ini pentingnya kemasan loh. Karena kemasan membuat pertama diambil, membuat orang selera untuk mencoba atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Ini makanya, Mas, tapi ada pepatah mengatakan, don't judge the book from its cover. Jangan nilai buku itu dari covernya. Pertanyaan saya, Anda ke toko buku Gramedia lah gitu loh. Anda mau bacain satu persatu duluan semuanya, baru Anda beli, atau Anda lihat cover depan belakangnya? Jelas lihat covernya duluan. Kata-kata don't judge the book from its cover itu adalah filosofi untuk diri kita supaya tidak menilai orang lain dari cuman casingnya doang. Tapi kalau kita mau mengkomunikasikan produk kita, ya, nah kita tetap harus perlu casing. Kalau kita ingin dihargai sama orang lain, kita belajar untuk menghargai diri kita juga. Ya, saya ingat nih, saya dulu kan kalau kemana-mana, terlalu santai banget lah. Bahkan saya tampil pun Anda tahu sendiri, saya sering pakai kaos kan. Sampai itu Mas Jamil sering bilang, saya apa? Kaosman. Nah, sampai pas ngaji tentang taklimul muta'alim nih, adab belajar dan mengajar, itu ada satu materi itu tentang masalah pakaian. Nah, dan terus menyinggung tentang guru kami ya, almarhum Abuya Said Muhammad itu mengatakan, jika aku tidak menghargai keilmuan, maka aku tidak akan menggunakan pakaian seperti ini gitu loh. Maksudnya menggunakan jubah yang bagus ya, yang apa namanya, yang terbaik lah ya, bahan yang nyaman juga iya kan gitu loh. Jika tidak menghargai keilmuan, karena beliau membawa satu keilmuan ya, terutama bicara masalah hadis, makanya beliau menghargai hadis ini ya dengan pakaiannya. Ya itu saya langsung tertegun. Wah iya, betul juga ya. Nah, dari situ saya hati-hati. Kalau saya pas mau mengajar ya paling enggak saya menggunakan pakaian seperti inilah gitu loh. Enggak kaosan lagi. Sesekali lah ya. Sesekali. Oke, apa lagi Astrid? Ini produknya. Saya pakai ini teman-teman. Ini saya pakai. Shampoo Nahla ya? Ya, ini saya pakai. Sampai sekarang. Jadi kalau mereferensikan sesuatu, saya mesti pakai duluan. Ya. Makanya saya tidak mereferensikan pembalut wanita kan, karena saya nggak pakai. Oke, nah ini jelas ya. Jelas ini riset saya sendiri dan brand, merek, desain, ini saya mengarahkan semuanya. Ya, dan saya pakai produknya sekeluarga dan tidak pakai multivitamin yang lainnya lagi sudah. Setelah minum ini. Nah, saya baru tahu nih, ternyata ada British Propolis di sini juga ya. Yeah. Oke, nah ini kalau beli online kena ongkos kirim nggak? Kena Mas ya. Kena? Kecuali dengan pembelian minimal 100.000. Lah kan ini kan harganya 250.000, berarti nggak kena. Oke, berarti kalau 250.000 kita nggak akan kena dapat subsidi ongkir. Oke, berarti kalau ini pun juga di atas 100.000 kan, berarti nggak kena juga kan? Iya, kalau beli melalui Gadis Plus nanti dapat subsidi ongkir 10. Nah, kalau seandainya saya belinya offline sama online, murahan mana? Kalau semuanya ada benefitnya masing-masing sih Mas Ji. Gimana tuh? Kalau beli offline nanti produknya tidak kena ongkir, tapi konsumennya akan dapat cashback dari kita. Belinya offline, maksudnya datang ke sini? Iya, kalau datang ke sini, bayar, nanti setiap pembelian akan dapat cashback sebesar 7% dari pembeliannya. Nah, kalau beli online, nanti teman-teman bisa jadi super affiliate juga. Jadi affiliate maksud saya Mas Ji. Jadi affiliate, terus nanti misalnya mengafiliatin atau ngejualin produk Hasani nih di temennya. Ayo beli Hasani lewat link ini. Nanti yang menjualkan itu akan dapat uang juga Mas Ji, dapat komisi dari kita gitu. Cuman kalau beli online tadi itu ya free ongkir kan? Betul, dapat free ongkir. Ada subsidi ongkir lah ya. Betul, subsidi ongkir 10%. Ya. Wah, ini best seller juga loh. Ini Bimi nih ya. Nah, ini kan produknya dimulai dari suatu masalah dengan anak si pemilik ini nih. Oh. Ya. Jadi ya kan dia kan alergi kan, kulitnya kan anaknya kan. Nah, terus cari-cari yang lotion yang buat anaknya, tapi yang nggak membuat alergi yang mana? Terus di searching ternyata dari wax sarang lebah. Nah, sarang lebah. Jadi dari sarang lebah itu jadikan wax. Nah, inilah akhirnya dia riset, dia olah menjadi lotion ini. Dan ini best seller banget nih. Keren. Ya.
Jadi Yang masuk ke sini memang sudah dikurasi semuanya ya teman-teman. Termasuk itu, ini apa nih? Ini produk apa nih? Saya kok belum tahu. Ini bed ritual Mas J, ini sabun organik gitu. Sabun organik? Iya betul, ini ada testernya. Oh iya. Ada deodorannya juga Mas J, organik. Oh ini yang organik ya? Bukan Mas J, Bukan. untuk organik di sebelah sini. Oh sebelah situ? Iya. Enggak organik, bukan organik, organik. Iya, organik Mas J. Di sini organik ada di sini? parfum dan juga sabun sama serum. Parfumnya yang mana? Parfumnya yang ini Mas J. Oh. Ini bisa ada testernya. Ada parfum yang itu tuh, yang punyanya dia yang spesial banget, yang botol kok nggak ada ya? Wah iya, belum dikirim. Belum nih, bukan yang ini. Itu saya suka banget tuh. Oh, ini nih. Yang ini nih. Plus, ini tester. Iya, boleh dicoba Mas J. Coba ya. Langsung saya kayak cewek. Nah, ini oke nih. Nah, ini pilihan saya teman-teman. Paradise. Oke, Wah, tapi ini bisa dideskripsiin nggak Mas J, kayak gimana? wanginya seger. Kayak ke oceanan gitu loh. Ya. Tapi ada satu lagi yang saya suka banget. Yang bentuknya dia kotakan itu. Coba pesenin tuh. Itu kan Oke. memang tempatnya dari kaca. Ya, Ya, itu mungkin karena itu pengirimannya agak jauh dari Lombok juga. mungkin. ya, betul. Nah, kalau ini produk-produk Go Green ya. Iya. Nah, dicoba ini. Baunya, Ini yang dari Sereh Mas J. oh yang dari serai yang ini. Oh, ya ini bisa langsung dicobain ya. Wah, serai nih. Enak. Oke. Nah, jualannya sudah cukup komplit. Ini masih masuk 50% dari kapasitas tempat kita ya. Ini masih terlalu banyak yang double-double, nanti kita begitu datang stok-stok baru kita rapetin lagi Siap. ya. Dan termasuk ada perhiasan-perhiasan juga. Nah, ini nih. Ini produk yang best seller menurut saya nih. Kentang Magic nih salah satunya. Ini juga kemasannya, ini dia kemasan sendiri loh. Bukan dari kita nih kemarin. Yang dari kita yang sebelah sana itu ya didesainkan. Ini dia pengembangan udah bagus banget nih. Keren nih Hana, kemasanmu. Tapi saya paling suka itu kulit kentangnya. Yang ini. Nah, kulit kentangnya pedes ada nggak? Ini level 1 Mas J. Level 1 ini. Nah, ini kulit kentang pedes nih. Ini kemasannya yang apa ya? Kemasan nyoba ya. Ya, kalau kemasannya yang satu lagi nih, yang botolan nih. Wah ini keren banget nih. Ini enak. Saya kalau makan ini digado ya. Tapi kalau pas makan sesuatu yang mungkin kurang membuat nafsu makan, tambahin ini, taburkan, langsung magic. Ya, jadi enak. Oke, kulit kentang. Nah, ini ada kemasan yang menyolok juga dan bagus nih. Ya, ini bagus nih. Dan saya sukanya yang ini, Mango Mint. Ini enak banget. Ini teh yang mind blowing menurut saya. Ya, saya begitu pas datang ke tempat yang pembuatnya ini, saya disajikan sampel-sampel seperti gini, terus saya cium. Ini apa, Mas? Kok baunya kok bisa? Ya itu, ada mangonya, ada kayak buah apa ya? Beri-berinya begitu. Ya. Terus ada keset-kesetnya juga ada juga. Enak. Saya Earl Grey kurang cocok. Agak sedikit berat ya, Earl Grey. Tapi ini saya suka. Ini saya belum nyoba. Nanti mau saya coba nih yang mint ice cream. Soalnya ini baunya kayak ada kesusu-susuannya nih. Iya, karena ada es krimnya Mas J. Ya, ini lucu juga ya. Oh, ada putih-putihnya nih. Ini biru-birunya nih mintnya ya. Mungkin ya. Kemarin banyak yang order juga Mas J, karena Oh, iya? dipakai untuk workshop, iya. Karena dijadikan jadi coffee break workshop, terus teman-teman workshop jadi repeat, jadi ikutan beli. Oke. Iya. Mantap. Nah, rendangnya kita baru masuk satu macam, nanti mungkin akan masuk yang lagi yang asli dari Bukit Tinggi nanti ya kita masukkan. Pertanyaan apa lagi, Astrid? Mungkin untuk saya saat ini masalah kemasan produk tadi sudah sangat terjawab Mas J. Jadi sebelum kemasan produk itu kita pentingkan, kita harus pentingkan dari rasa dulu dan ngangeninnya gitu ya Mas J. Ya, jadi gini ya, paling penting kan konteks itu adalah komunikasi dari konten, paling penting itu aja gitu loh. Ya, jangan sampai kita memprioritaskan dari si konteksnya lebih dahulu, kemasannya dibagusin ya, tapi akhirnya si kontennya itu sendiri diabaikan. Nah, serupa dengan berbicara masalah impact versus image kan begitu. Nah, seringkali kan sekarang kan banyak kan orang itu kan melakukan pencitraan-pencitraan. Tapi itu kan namanya image.
impact-nya sendiri dia tidak berdampak. Ya, tiba-tiba nyalek. Digenjot di image-nya doang. Ya nggak begitu kali. Nomor satu yang paling penting Anda harus berdampak duluan. Berdampak pada sekitar, itu sudah dilakukan sudah lama, tidak pada saat Anda mau nyalon, baru nanti, wah memperbaiki citranya semuanya, nggak begitu. Nah, jadi memang sudah berdampak duluan, setelah berdampak Anda mengkomunikasikannya jadi lebih ringan. Ya kan, ya, tinggal berbicara gini, teman-teman semuanya, saya mendapatkan amanah dari kawan-kawan sekitar di sini dan lembaga-lembaga ormas-ormas yang lain, dan doakan saya teman-temannya, semoga jika saya terpilih saya bisa mengemban amanah ini, dan jangan lupa ya tegur saya, kan gitu kan, selesai. Nah, ini image-nya di belakang, bukan di depan, tapi impact-nya di depan duluan. Sama, kita harus memperbaiki produk kita duluan supaya tidak mengecewakan konsumen nantinya, gitu kan. Apalagi ya kalau image-nya ketinggian, ya. Nah, ternyata impact-nya cuma sekian. Ini kan over promise namanya. Nah, yang terbaik itu sebenarnya apa? Yang terbaik kalau saya bilang, impact-nya segini, image-nya segini. Jadi image kadang-kadang jangan terlalu tinggi-tinggi. Biar orang nggak berekspektasi tinggi. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau ekspektasinya terlalu tinggi, nanti kan dia pas nyicip, ya gitu. Cuma segini. Kan gitu. Betul. Ya kan? Paling enggak ya seginilah. Paling enggak image sama impact itu pas. Ya. Siap. Gitu ya, Astrid. Apalagi nih yang mau tanyain? Lagi ya Mas J. Mungkin ini Mas J, untuk teman-teman yang mungkin kemasan produknya itu masih kurang. Gimana sih caranya, kalau nggak salah kita ada program juga nggak Mas J? Ada sih, insya Allah nanti, tapi khusus untuk produk yang sudah terjangkau duluan ya. Dan pasarnya potensial, terus kurirable, insya Allah dalam waktu dekat nanti akan ada namanya program rebranding yang sudah pernah kita lakukan, bolak-balik itu loh teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat before after-nya seperti apa. Itu sudah kita adakan berulang sejak pandemi. Sebenarnya program ini berawal justru malah dari dana kebajikan umat Pegadaian Syariah. Ya, dari program sosialnya Pegadaian Syariah, waktu itu kan kita buatin namanya Aku Sapa, Akademi UKM saat pandemi. Nah, kita memperbaiki diferensiasinya, diperkuat di mana, positioningnya apa, sampai keluar nanti slogannya bagaimana, mereknya pas itu seperti apa, kemasannya juga seperti apa. Terus kita bantu rebranding, ya, rename, repackaging, di-repositioningkan. Nah, kita bantu itu. Nah, nanti ini insya Allah akan kita adakan lagi. Dan bahkan kemasannya Anda bisa mendapatkan, insya Allah nih ya, sedang kita ajukan, mendapatkan sampel gratis nanti. Ya, bukan sampel yang beneran bisa dipakai buat kemasan ya. Nah, mungkin sebanyak insya Allah per satu UKM bisa sampai 500-an pieces, bisa seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita adakan lagi program rebranding ini, dan juga untuk menjaring dan membantu kawan-kawan UKM yang produknya memang sudah berkualitas, tapi mungkin kemasannya masih kurang nendang, ya, kurang membuat menarik untuk dicomot. Gitu ya, Astrid? Cukup? Cukup, sudah ya. sangat menjawab banget banyak ilmu. Alhamdulillah. Ya, nah mudah-mudahan ya teman-teman semuanya dari sini ada nih mulai kebesit untuk memperbaiki kemasannya, memperbaiki mereknya. Merek ya belum jadi brand. Nah, dan juga kemasan juga termasuk ukuran sizingnya, jangan terlalu besar sehingga nanti malah agak susah untuk naruhnya ya, kepentok-pentok nanti kan gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau bisa kemasannya itu bisa ukuran standar ya. Anda bisa nonton filmnya nih, filmnya The Billionaire, Tak Koi Noi. Nah, itu bagus tuh. Dia diingetin oleh 7-Eleven kan, ini kemasanmu sungguh membagongkan kan, begitu kan. Nah, dikecilin lagi biar pas dengan raknya, sizing raknya. Gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mas J. Terima kasih Astrid.